Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan di segmen ini kita akan bahas beberapa saham yang direkomendasikan dari Panel Sekuritas, tentunya dari Mas Randy Wijaya. Ya, Mas Randy mungkin bisa disampaikan ini beberapa saham yang Anda jagokan untuk perdagangan hari ini di tengah pergerakan indeks yang tadi di awal menghijau tapi sekarang kok sudah mulai melemah begitu tenaganya. Nampaknya kejadian dari beberapa hari sebelumnya ini prank di pagi hari nampaknya untuk pergerakan indeks. Silakan. Ya, mungkin ini pergerakan yang mungkin beberapa hari ke belakang kita lihat ya, sudah mungkin agak rutin menjadi seperti makanan sehari-hari begitu. Jadi memang kita perlu berhati-hati bahwa pertama volatilitas masih sangat tinggi gitu dan juga memang likuiditas pasar masih belum terlalu melimpah dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Jadi makanya untuk saat ini saya pribadi merekomendasikan buat lebih masuk ke sektor-sektor yang defensif yang sebenarnya bisa dibilang kalau dari sisi fundamental kinerja masih solid, cuman buat dari perdagangannya memang cenderung tertekan akibat aksi jual gitu. Nah ini yang menurut saya menarik untuk dilakukan buy on weakness gitu. Jadi ada beberapa pilihannya. Di consumer itu ada ICBP, INDF dan Unilever. Kemudian dari perbankan ada BBNI yang saat ini valuasi bisa dibilang paling murah di antara bank-bank besar di Indonesia. Oke, kita coba bahas Indofood dulu ya, Mas Randy. Tadi sempat memang ada pelemahan sekitar 0,37%. Kemudian pelemahannya berlanjut, bahkan sudah di atas 1%, tepatnya di 1,12% di level 6.600. Bagaimana ini peluang entry yang bisa Anda berikan begitu? Apakah menunggu harga di bawah lagi atau bagaimana? Iya, sebenarnya untuk saat ini bisa dibilang beberapa hari terakhir memang cenderung mengalami tekanan juga ya untuk INDF gitu. Jadi mungkin sebenarnya bisa perlahan-lahan dicicil gitu karena pertama kita sudah berada di momen puasa dan menuju hari raya Lebaran. Ini juga akan sangat suportif buat kinerja dari segmen consumer goods. Terus selanjutnya untuk dari INDF selain dari kontribusi positif dari CBP-nya juga ada datang dari agribisnis, di mana kalau kita lihat harga CPO secara global jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level 2020 lalu. Gitu, di mana 2020 mungkin bisa dibilang sekitar Rp3.000 per ton, sekarang udah Rp4.000. Jadi benar-benar bisa ada peningkatan margin yang cukup masif menurut kita ya, di 2021 ini akan menjadi momentum yang baik untuk INDF. Kalau mau masuk berarti di level berapa ini support yang bisa Anda sarankan? Mungkin untuk di level 6.600 atau mungkin di kisaran kalau turun lagi ke kisaran 6.500 sampai 6.600 ini udah menjadi entry point yang cukup menarik untuk masuk ke INDF. Baik, dengan peluang cuan yang bisa didapatkan? Untuk dalam jangka pendeknya mungkin kita expect bisa mencapai harga di level 7.000 sampai 7.300. Untuk jangka panjang kita masih memiliki target harga di 8.850. 8.850, oke, masih menarik ya. Sebenarnya Indofood kalau kita pun mulai cicil beli dari level-level saat ini. Baik itu Indofood, kemudian ada ICBP. Bagaimana? Hari ini naik lagi 0,87% di level 8.650. Ya, ICBP memang bisa dibilang jadi salah satu segmen Indofood yang paling perform ya dibandingkan dengan yang lain. Didorong sama penjualan dari mie instan sampai dengan saat ini juga masih stabil, operating margin juga masih tinggi. Jadi terus juga ada kontribusi nanti dari PCL yang mereka akuisisi di tahun-tahun lalu. Gitu. Jadi ini yang kita lihat bakal positif buat ICBP. Terus juga karena aktivitas masih banyak yang di rumah, itu penjualan untuk produk bumbu masak yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali. Margin dari yang single digit jadi double digit. Makanya ini yang kita lihat juga ya, ICBP akan sangat mencatatkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu seperti itu. Baik, itu dia untuk ICBP. Lantas support resisten yang bisa dicermati oleh investor maupun traders. Ya, kalau untuk ICBP dengan level saat ini di 8650, mungkin kita berekspektasi ada di kisaran 8550 sampai dengan di 9000 gitu ya. Untuk dalam jangka pendeknya gitu. Baik, itu dia 8850 sampai dengan 9000 ya. Peluang untuk entry. Baik, lantas bagaimana dengan resisten terdekat yang bisa dicapai ICBP? Oke, kalau untuk ICBP mungkin resisten terdekat yang dapat dicapai ini ada di level 8.800 gitu ya. Oke, 8.800. Ya, berarti range-nya 8850 sampai dengan 88 atau 8.800 ya.
untuk pergerakan ICBP. Kemudian terjauhnya ke 9.000. Baik, itu dia untuk ICBP. Selanjutnya masih dari consumer ada Unilever juga. Bagaimana? Ya. Juga ini masih fluktuasi pergerakannya? Ya, Unilever. Unilever bisa dibilang mungkin paling mengalami tekanan jual yang sangat signifikan ya dibandingkan dengan ICBP dan juga INDF gitu. Baik. Karena memang bisa dibilang valuasinya paling mahal dibandingkan dengan yang lain. Cuman dari sisi kinerja kita lihat produknya bergelut di bidang kesehatan juga ya gitu. Health and personal care ini untuk kayak produk sabun dan sampo terus juga hand sanitizer. Untuk saat ini udah semakin diminati gitu karena selama pandemi ini orang-orang jadi lebih berusaha menjaga kebersihan diri juga. Ini kita lihat demand-nya masih sangat tinggi gitu sampai dengan 2021 ini. Jadi ini juga harusnya akan suportif buat Unilever dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ya, jangka pendek ke berapa, kemudian jangka panjang ke berapa ini potensial upside yang bisa diraih? Kalau kita lihat mungkin untuk dalam jangka pendek yang terdekat itu ada di range 6.300 gitu ya. Kalau untuk jangka panjang kita masih expect mungkin harganya bisa menyentuh di level 8.000. 6.300 sampai dengan 8.000? Iya, untuk Wow, jangka panjang. menarik dong. Kalau current price masih boleh kita hajar kanan nggak atau masih tunggu dulu? Udah boleh dicicil-cicil sih buat level saat ini karena memang turunnya udah signifikan banget ya gitu. Baik. Jadi udah menarik sekali valuasinya. Baik, yang menarik adalah kita tahu momen Ramadan, kemudian Idul Fitri kan selalu bisa mengangkat kinerja dari sektor-sektor konsumer seperti ini, begitu ya, ada Indofood, Unilever, ICBP. Tapi kok kemarin ini malah justru terkena aksi jual, lebih kepada profit taking saja begitu yang dilakukan oleh investor atau ada hal lain ini, Mas Randy? Ya, kalau kita lihat tentunya sangat terpengaruh oleh likuiditas pasar juga gitu yang lebih sepi dibandingkan dengan 2020. Karena kan buat emiten cash ini juga sangat terkait dengan big fund yang masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi dengan investor asing yang juga masih ragu-ragu, ini tentunya juga memberikan tekanan jual ke Unilever. Baik, itu dia untuk sektor konsumer. Tadi pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda, pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya ada saham pilihan dari sektor perbankan. Kenapa hanya Bank BNI saja ini, Mas Randy? Iya, karena kalau kita lihat BNI ini bisa dibilang antara kinerja dan juga valuasinya cenderung masih lagging. Gitu. Artinya apa? Di sini sebenarnya bisa dibilang kinerja sudah cukup baik. Dari posisi keuangan juga udah lebih solid gitu, meskipun memang pertumbuhan kredit masih lemah, cuman likuiditas sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cuman memang dari sisi valuasi sepertinya masih belum begitu banyak dilirik oleh pasar. Sehingga masih sangat murah sekali untuk BBNI ini. Jadi makanya kita masih merekomendasikan buy juga buat BBNI seperti itu. Oke, kalau bicara mengenai sektor perbankan kan juga kemarin ramai dijual ya oleh investor asing dan membuat indeksnya memerah. Tapi selang sehari berikutnya justru perbankan lagi yang membuat indeksnya hijau begitu. Bagaimana melihat fluktuasi dari pergerakan sektor perbankan sendiri ini bagi investor? Ya, kalau kita lihat memang mungkin saat ini investor sudah mulai melihat bahwa untuk emiten-emiten perbankan sebenarnya bisa dibilang udah agak kurang cocok nih antara pergerakan harga dan fundamentalnya gitu in general gitu. Jadi makanya mungkin kita lihat meskipun investor asing masih jualan, mungkin pelan-pelan juga mereka udah mulai mempertimbangkan untuk kembali masuk gitu ke pasar Indonesia karena perbankan kita bisa dibilang jauh lebih solid posisinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu di tengah pandemi ini juga restrukturasi kreditnya juga berjalan dengan lancar, terus juga udah terus mengalami penurunan. Jadi ini kita lihat harusnya akan suportif buat kinerja ke depan. Baik, kalau Bank BNI berarti resisten terdekat dan mungkin target price-nya berapa? Oke, kalau buat BBNI mungkin untuk target jangka panjang kita ada di angka 7.400 gitu. Untuk saat ini. Untuk target terdekatnya mungkin kita bisa ada di level 6.000 sampai 6.200 gitu. Baik, 6.000 sampai dengan 6.200 berarti current price pun masih boleh kita riding ya dengan pergerakan dari Bank BNI yang sedang mengalami kenaikan ini. Baik, Mas Randy, itu tadi beberapa saham pilihan yang sudah disampaikan, Indofood, Unilever, ICBP, kemudian Bank BNI dengan peluang yang sebenarnya masih oke sih kalau kita sudah bisa untuk yang baik trading jangka pendek maupun yang jangka panjang sampai dengan akhir tahun. Mas Randy, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Randy Wijaya dari Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.